Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dalam acara lomba ceramah Festival Ramadan tahun 1446 Hijriah, tahun 2025 Masehi. Tausiah kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema indahnya Ramadanku merajut cerita dengan ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ia bukan hanya sekedar bulan puasa, tetapi ia juga bulan di mana kita diajak untuk merajut cerita kehidupan dengan ibadah. Setiap detik di bulan ini begitu berharga, karena segala amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yang artinya adalah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Hadis ini juga mengajak umat Islam untuk bertobat dan tidak mengulangi dosa-dosa yang telah diperbuatnya di masa lalu. Hadis ini juga menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Dalam hadis ini juga Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang berpuasa adalah hanya orang-orang yang beriman. Dalam hadis ini Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa orang yang melakukan salat tarawih dengan rasa iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Cara meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan adalah dengan berpuasa penuh, menghidupkan puasa Ramadan dengan berbagai amalan, dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum masuk ke inti dari materi yang akan saya sampaikan, saya ingin memberikan sebuah pantun. Subuh tiba sahur dimakan, segelas air segar terasa. Ramadan indah penuh harapan, ibadah khusyuk, jiwa bahagia. Lalu bagaimana kita bisa mewujudkan Ramadan ini lebih bermakna? Bagaimana kita bisa merajut cerita indah di bulan ini dengan penuh berkah? Yang pertama adalah menjalani puasa dengan keikhlasan. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari segala hal yang bisa mengurangi nilai ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa mengajarkan kita arti kesabaran, keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menjalaninya dengan hati yang ikhlas, kita tidak hanya mendapatkan pahala tetapi juga mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Yang kedua adalah merajut kebersamaan dalam kebaikan. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi dan menebarkan kebaikan. Saat berbuka puasa, kita bisa berbagi dengan sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Memberikan makanan berbuka, membantu sesama, atau sekedar tersenyum kepada saudara kita adalah salah satu bentuk ibadah yang dapat kita lakukan. Dengan begitu, Ramadan lebih indah karena kita tidak hanya berfokus pada satu tujuan, yaitu kepada diri kita sendiri, tetapi juga terfokus kepada orang lain. Yang ketiga adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena bulan ini diturun pada malam 17 Ramadan, diturunkannya Al-Quran yang disebut dengan malam Nuzulul Quran. Maka dari itu kita perbanyak membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mari kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih, qiyamul lail, dan doa-doa yang lain yang tulus. Di 10 malam terakhir, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apakah itu? Malam ini disebut dengan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Quran surah Al-Qadar ayat ketiga. Malam-malam Ramadan, terutama di 10 malam terakhir, adalah saat yang sangat berharga. Siapa yang dapat menghidupkannya dengan ibadah, maka ia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Maka marilah kita manfaatkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak ibadah agar kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Yang keempat adalah memperbaiki diri dan melanjutkan kebaikan setelah Ramadan. Ramadan bukan hanya tentang sebulan beribadah, tetapi juga bagaimana kita membawa perubahan dalam kehidupan kita setelahnya. Jika kita terbiasa sholat tepat waktu di bulan Ramadan, pertahankanlah di bulan-bulan setelahnya. Jika kita terbiasa bersedekah di bulan Ramadan, janganlah kita berhenti bersedekah di waktu bulan-bulan yang lain. Jadikan Ramadan sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ia hadir sebagai kesempatan emas untuk kita memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan menanamkan kebiasaan baik yang semoga terus berlanjut setelah Ramadan berakhir. Jangan biarkan Ramadan yang penuh rahmat ini berlalu tanpa makna. Mari kita isi setiap harinya dengan ibadah,
yang tulus dari hati kita, dengan ikhlas dari hati kita, dan mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik di hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap doa dan amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta memberikan keberkahan dalam hidup kita. Dan yang paling penting adalah semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan iman dan Islam menjadi lebih kuat dan menjadi lebih bersih. Mari kita rajut cerita indah dengan ibadah, dengan kebaikan, dan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan keberkahan yang sempurna di bulan suci ini, serta dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan yang lebih baik. Peribahasa Arab yang berbunyi, unzur maqala wala tanzur maqala. Janganlah lihat siapa yang menyampaikan, lihatlah siapa. Astagfirullah. Pause dulu. Salah. Peribahasa Arab yang berbunyi, unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan dan janganlah melihat siapa yang menyampaikan. Izinkanlah saya memberikan satu buah pantun penutup dari tausiah ini. Tadarus malam suara merdu, doa dipanjat syahdu terasa. Merajut cerita dalam rindu, mendekatkan diri kepada Yang Esa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebihnya dan kurang mohon dimaafkan, karena kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.